warahmatullahi wabarakatuh. Saya Cynthia Resa Aina. Saya adalah mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 2 Universitas Negeri Malang tahun 2022. Saya adalah guru akuntansi di SMK Negeri 1 Malang. Saat ini saya sedang melaksanakan PPL di sekolah saya sendiri, yaitu di SMK Negeri 1 Malang. Assalamualaikum anak-anak ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar pagi ini? Bersin ya? Udah siap ya? Apa kabarnya? Baik. Sebelum pembelajaran dimulai seperti biasa, Ketua kelas Riko silakan siapkan kita berdoa. Siap. Sebelum belajar mari kita berdoa. Doa mulai. Selesai. Bunda absen dulu ya. Airin Renata, Arnes, Dinda, Selfie, izin lagi. Riji, sakit. Ridwani kemana nak? Sakitnya kok lama banget ya? Sekalian galau. Kesembuh ya Din ya? Gak boleh malas-malas sekolah ya Din ya? Oke, dan seperti biasa, sebelum kita mulai pembelajaran, untuk menumbuhkan rasa cinta tanah air dan nasionalisme kita nyanyi lagu wajib nasional. Oke, semuanya berdiri dulu. Seperti biasa, kalau sebelum mulai pembelajaran, biar coba semuanya berdiri dulu. Ayo. Ya, si Adin bajunya belum dirapikan. Amarul juga. Siapa coba dirapikan dulu? Nah, si Husni ya. Rio bajunya juga belum rapi. Ada yang masih ingat tidak ya pelajaran kita minggu lalu? Coba Lisa. Dokumen transaksi. Tentang dokumen transaksi? Coba. Oke, tentang bukti transaksi. Jadi betul ya kata Lisa, kita kasih untuk. Nah, tujuan pembelajarannya adalah pertama, menjelaskan dokumen transaksi bisnis dengan tepat. Ya, nanti setelah mempelajari ini, anak-anak ibu bisa menjelaskan dokumen transaksi bisnis dengan tepat. Kemudian, yang untuk keterampilannya, anak-anak ibu bisa melakukan analisis dokumen dengan tepat. Oke? Jadi hari ini kita akan mempelajari materi yang ini. Apa sih manfaatnya belajar ini Bun? Ya tentu ada. Jadi nanti kalau kalian sudah bekerja di perusahaan jasa, mau di perusahaan dagang, mau di perusahaan manufaktur, itu kan nanti pasti jadi bagian accounting ya. Nah, jadi setiap transaksi yang terjadi itu pasti membutuhkan yang namanya bukti transaksi. Nah, bukti transaksi ini sangat penting nggak? Iya, sangat penting ya. Nanti ketika kita mencatatnya di jurnal, kalau ada kesalahan kita ngeceknya di mana? Di bukti iya. Jadi manfaat belajarnya ya supaya anak ibu tahu apa pengaruh dari bukti transaksi. Ada yang bisa jawab ini pertanyaannya? Apakah ada yang tahu apa sih itu dokumen transaksi? Ya silakan Meta. Dokumen transaksi atau bukti transaksi adalah dokumen dasar akuntansi yang digunakan sebagai sumber pencatatan atau penyusunan laporan keuangan. Oke, kita kasih aplaus. Ada lagi yang bisa jawab apa sih yang dimaksud dengan dokumen transaksi itu? Transaksi adalah dokumen-dokumen dasar transaksi atau baik yang dibuat sendiri maupun yang berasal dari pihak luar yang digunakan sebagai sumber pencatatan atau penyusunan laporan keuangan oleh suatu unit usaha. Oke, kita jawabannya satu-satu sama. Tadi Ibu mau tanya apa? Kasih satu contoh bukti transaksi
Kita kasih obat. Ya, sekarang semuanya perhatikan gambar yang ada pada PowerPoint-nya. Coba dilihat. Ini adalah salah satu bukti transaksi internal atau eksternal? Eksternal. Ini yang dinamakan dengan apa itu? Kwitansi. Jadi di situ ada tulisan sudah terima. Berarti yang terima uang siapa? Yang terima uang siapa? Yang terima uang siapa itu? Bapak Andi Hamam atau Bapak Andi Bastian? Oke, jadi yang buat kwitansinya siapa? Andi Hamam yang bikin kwitansinya, dia sudah terima uang dari Bapak Andi Bastian. Sebesar berapa, Nak? 10 juta. Yaitu uang sebesar 10.500.000 rupiah. Itu harus ditulis ya. Sekarang kita belajar gimana cara mengisinya ya. Oke? Ya, sebentar ya. Contoh transaksinya Bunda tampilkan di PowerPoint. Oke, silakan kelompok siapa yang siap duluan langsung angkat tangan. Sudah? Kelompok siapa yang sudah angkat tangannya dulu? Kelompok siapa yang sudah? Kelompok Risa. Coba ya. Semuanya coba kita koreksi dulu. Semuanya selesai dulu menulisnya. Oke? Ini transaksi. Coba kita baca sama-sama transaksinya. Itu di tanggal 2 November 2022, PT Mayora membeli mobil Avanza dengan tunai seharga 250 juta dari Bapak Adi. Semuanya perhatikan tadi kita sudah coba buat bukti transaksi dari contoh transaksi yang tadi. Kemudian sekarang, kita belajar dulu. Kita analisis dari transaksi yang tadi ini. Dari transaksi yang terjadi di sini, itu ada pengaruh nggak ke akun harta kah, akun modal kah, akun kewajiban kah? Bunda nggak tahu. Jadi sekarang Bunda minta tolong kalian yang analisis. Coba sebelum kita mulai diskusi. Oke? Waktunya 2 menit. Apakah yang bertambah di debit, yang bertambah di kredit dengan transaksi yang tadi itu pengaruhnya ke akun apa? Harta kah, kewajiban kah? Itu pembeliannya tunai atau kredit sih? Tunai. Oke. Seperti biasa kita akan melakukan diskusi kelompok. Ini sudah duduk dalam kelompoknya? Sudah duduk dalam kelompok. Nanti kalian akan Bunda bagikan masing-masing kelompok LKPD. Kalian akan mengerjakan contoh-contoh transaksi, kalian akan menganalisis transaksi per kelompok. Kemudian kalian analisa, nanti masing-masing kelompok akan melakukan presentasi. Ya, kemudian nanti di setiap kelompok harus aktif. Karena apa? Karena Bunda nanti penilaiannya ada penilaian individu sama penilaian kelompok. Mungkin nama kelompoknya nah. Mungkin nama kelompoknya tuh. Iya, dibantu. Boleh dibantu dulu. Kalau sudah dibantu, boleh dibantu nanti. Kalian boleh cari jawabannya di buku, di aja, kemudian
Sebelum kita presentasi, kita ngapain dulu? Kita sedikit dulu lah ya. Selamat siang. Selamat malam. Udah sendiri tidak apa-apa. Oke, sekarang presentasi karena biasanya selalu dimulai dari kelompok harta. Kali ini kita mulai dari kelompok beban. Gantian ya, gantian. Oke, dua orang perwakilan kelompok silakan maju ke depan untuk mempresentasikan hasil diskusinya ya. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami dari kelompok harta akan mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami yang akan dibacakan oleh Rikyo. Soal 1, pengaruh terhadap harta, kas besar 1 juta menabur, kas pertama, penjualan sebesar 1 juta 800, penjualan pertama. Nama berbeda satu di atas adalah Wintanti PT Indofood menjual barang dagang kepada toko baru dengan jumlah uang sebesar 1 juta 800. Bukti transaksi tersebut adalah transaksi eksternal. Analisis pengaruh transaksi terhadap akun adalah sebagai berikut. Kas sebesar 3 juta, kas bertambah, penjualan sebesar 3 juta, penjualan bertambah. Nama bukti transaksi tersebut adalah bukti kas masuk. Bukti transaksi tersebut adalah transaksi internal. Oke, silakan. Adakah kelompok yang mau bertanya? Bagi kelompok yang mau bertanya, silakan. Silakan, apakah ada kelompok yang bertanya? Tidak. Kalau tidak, silakan ditutup, nah. Pagi-pagi makan Indomie, siangnya makan bubur ketan. Cukup sekian dari kami. Semoga bertemu di lain kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Satu kelompok kasih ini kesimpulan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kesimpulan yang dapat kelompok kami simpulkan yaitu di bukti transaksi kita bisa membuat dokumen-dokumen transaksi. Analisisnya seperti yang bertambah di debit, misalnya kas bertambah di debit, seperti yang di dokumen yang pertama itu kas di debit bertambah 1.800.000 dan penjualan bertambah di kredit sebesar 1.800.000. Jadi dari sini kita bisa mengetahui setelah adanya bukti transaksi kita bisa membuat dokumen transaksi, pengaruh-pengaruh terhadap akunnya apa saja di debit dan di kredit. Oke, kita kasih plus untuk ya. Baiklah, jadi adapun kesimpulan pelajaran diskusi kita hari ini bahwa kita telah mempelajari dokumen transaksi. Dari dokumen transaksi itu kita bisa menganalisis pengaruhnya, baik itu pengaruh terhadap akun aset, liability atau equity. Liability adalah kewajiban atau berpengaruh ke modal atau berpengaruh ke akun harta. Ya, baiklah, sebelum kita tutup pembelajaran kita seperti biasa evaluasi ya nak ya. 5 menit mengerjakan 10 soal di kuisis. Oke, kita lihat dulu di satu. Kita selesai evaluasi, kita sudah selesai melalui media kuisis. Bunda mau memberikan penghargaan kepada kelompok yang paling bagus tampil hari ini. Kita pilih satu kelompok, itu adalah kelompok yang paling bagus adalah kelompok harta. Kita kasih tinggal 5 menit lagi pembelajaran kita mau selesai. Apakah kalian senang belajar hari ini? Senang. Apakah kalian bahagia belajar hari ini? Berbahagia. Apa yang membuat kalian bahagia belajar hari ini? Bisa ketemu Adel. Untuk tugasnya seperti biasa nanti Bunda share di Google Classroom ya dikerjakan. Untuk minggu depan kita sudah habis materi tentang bukti transaksi, kita akan masuk ke jurnal. Kita akan belajar tentang jurnal.
Baiklah, sebelum pulang mari kita berdoa bersama masing-masing. Berdoa mulai. Doa selesai. Baiklah, beri salam pada ibu guru kita.